Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan belajar lagi. Di bagian 2 ini, Pak Guru Dharma akan menjelaskan tentang garis, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpitan atau garis yang berhimpit ya. Dengan konsep dasar di mana terdapat 3 hubungan antar garis. Yaitu yang pertama ada garis yang namanya garis sejajar. Hubungan garis sejajar yaitu 2 garis yang jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu atau bertabrakan. Ya, di mana garis yang bertabrakan ini juga disebut garis yang berpotongan. Jadi garis sejajar ini tidak akan pernah bertabrakan jika dia terus diperpanjang, panjang-panjang, dan seterusnya ya. Jadi contoh garis sejajar itu ada seperti ini, ada seperti 2 buah garis ini, garis yang pertama dan garis yang kedua. Dia ini jika nanti diperpanjang, ya di mana 2 garis ini jika nantinya akan diperpanjang, kedua garis ini tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah bertabrakan, sama seperti rel kereta yang ada di cuplikan belajar bersama Pak Ridwan itu ya. Ada rel kereta di mana rel kereta itu tidak akan pernah dua rel kereta itu tidak akan pernah bertemu ya satu sama lain ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya garis berpotongan, yaitu 2 garis yang bertemu atau berpotong pada suatu atau satu titik. Nah, sama seperti contoh ini. Dilihat di sini ya. Ada garis yang pertama, ini garis yang satu, lalu dipotong oleh garis yang kedua. Di sini dia membentuk satu titik. Ya, di mana ini disebut titik potong. Nanti ini akan disebut yang namanya titik potong antar 2 garis. Ya, ini yang disebut adalah garis yang berpotongan. Satu garis dipotong oleh garis yang lain, itu disebut garis yang berpotongan. Lalu yang ketiga ada yang namanya garis berhimpitan atau garis yang berhimpit. Di mana satu garis berhimpit atau menumpuk ya, di mana garis berhimpit ini sama dengan garis yang menumpuk pada satu bidang garis lainnya. Di mana di sini contohnya ada garis pendek. Ini Pak Guru buat dengan spidol warna biru, semoga terlihat ya. Dan ada garis yang lebih panjang lagi. Jadi 2 garis ini saling menumpuk dia satu sama lain ya. Itu tentang konsep dasar hubungan antar 2 garis. Next, kita akan lanjut lagi di cuplikan belajar bersama Pak Ridwan itu. Pak Ridwan memberikan gambar di sana kubus, tapi Pak Guru akan buat balok di sini ya. Sama, di mana ada hubungan garis sejajar, garis berpotongan di sini. Nah, jadi di sini Pak Guru berikan warna dia. Ya, ada warna hitam, warna biru, dan warna merah muda atau pink. Ya, di situ dilihat ada garis yang berwarna hitam, ada garis yang berwarna biru, ada garis yang berwarna merah muda. Nah, coba anak-anak sekarang sebutkan nama garis yang berwarna hitam dulu. Iya, benar sekali. Garis yang berwarna hitam itu ada garis AB, EF, HG, dan garis DC. Itu garis yang berwarna hitam. Sekarang perhatikan garis yang berwarna biru. Bisakah kalian menyebutkan namanya? Ya, pintar sekali. Garis yang berwarna biru itu bernama garis AE, DH, BF, dan garis CG. Selanjutnya, garis yang terakhir ada garis yang berwarna merah muda. Bisa kalian sebutkan lagi? Apa nama garis yang berwarna merah muda? Iya, kalian pintar sekali ya. Jadi garis yang berwarna merah muda itu ada yang bernama garis AD, garis BC, garis FG, dan yang terakhir garis EH. Nah,
Sekarang kita akan melihat hubungan antar garis pada suatu atau pada satu bidang. Ini Pak Guru Dharma gambarkan bidang bangun ruang yang disebut balok. Ya, tadi sudah ada tiga warna garis di situ. Jadi garis yang pertama ada hubungan garis sejajarnya di balok ini, di mana jika kalian lihatlah garis dengan warna yang sama itu termasuk garis sejajar loh anak-anak. Nah, inilah fungsinya Pak Guru memberi warna pada garis di sini. Garis yang memiliki warna yang sama itu akan termasuk garis sejajar. Mari kita lihat. Garis AB. Garis AB ini berwarna hitam. Jadi akan sejajar pula dengan garis yang berwarna hitam lainnya. Garis AB akan sejajar dengan garis EF berwarna hitam. HG juga berwarna hitam. Dan yang terakhir garis DC yang berwarna hitam ini. Tetapi dia putus-putus ya, karena itu termasuk garis bantu. Nah, bagaimana dengan garis EA yang berwarna biru? Iya, benar sekali. Akan sama dengan garis yang berwarna biru lainnya. Akan sejajar juga. Garis HD, garis GC, dan yang terakhir garis FB. Yang terakhir ada garis yang berwarna pink. Garis EH, berwarna merah muda atau pink ya, EH. Akan sejajar juga dengan garis berwarna merah muda lainnya. Ya, yang pertama ada garis FG, ada garis BC, dan garis AD. Nah, itulah garis-garis sejajar pada suatu bidang ini. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan garis berpotongan. Ya, garis berpotongan itu adalah garis yang tadi berpotongan atau bertemu ya pada satu titik potong. Tetapi jika pada bangun ini kita akan lihat garis dengan warna yang berbeda dan membentuk satu sudut. Itulah yang termasuk garis berpotongan. Nah, jika dilihat di sini, kita akan lihat ada yang namanya titik sudut di sini. Titik sudut F, titik sudut G, titik sudut C, titik sudut B. Ada titik sudut E, H, D, dan A juga. Berarti titik sudut ini merupakan titik temu atau titik potong dari beberapa garis. Ya. Salah satu contohnya adalah garis EF. Akan berpotongan dengan EF ya. Kita lihat EF ya. Garis EF ini dia, garis EF. Maka garis EF ini akan berpotongan pada garis, kita lihat pada titik E dulu. EH dan EA. EF itu ada EA dan EH juga. Lalu di sini di titik F ada FB dan FG. Ya, ada FB dan FG. Ya. Jadi garis EF akan berpotongan pada FB dan FG. Lalu ada EA dan EH. Itu untuk garis yang berpotongan. Ada juga yang AB. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mencari garis-garis yang berpotongan lain dengan melihat gambar ini. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan. Oke, untuk yang terakhir ada garis yang berhimpitan. Nah, garis yang berhimpitan Pak Guru Dharma akan mencontohkan dengan menggunakan jam. Ya, dengan menggunakan jam lagi. Karena jika dengan bangun ruang balok itu tidak ada yang berhimpit. Nah, jadi garis yang berhimpit itu diibaratkan seperti ini. Garis di mana akan bertemu dua buah jarum jam di satu titik sama, satu garis, ya. Di mana garis berhimpit itu terletak
pada pukul 12 tepat, di mana jarum panjang dan jarum pendek berada di satu garis lurus. Ya, inilah yang disebut dengan garis yang berhimpit, anak-anak. Iya. Dari sana, bagaimana, sudah mengerti? Jika masih belum mengerti, silakan taruh komentar ya di videonya Pak Guru. Nanti Pak Guru akan jelaskan lagi. Nah, ini kita akan membahas soal Pak Ridwan. Ya, jadi Pak Ridwan sudah memberikan soal tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Di mana pada soal Pak Ridwan itu ada 3 buah bangun datar. Ya, di mana bangun datar pertama itu adalah jajar genjang, bangun datar kedua adalah layang-layang, dan bangun datar ketiga adalah segitiga sama kaki. Tetapi segitiga sama kakinya ini terbalik ya. Di gambarnya terbalik. Di mana jika 3 bangun tersebut dihimpitkan itu maksudnya ditempel ya anak-anak. Coba dilihat dulu. Sebelum kita tempel di sana. Sebelum kita tempelkan ketiga ini, dilihat dulu ini titik-titiknya. Jajar genjang ada A, B, C, D. Lalu layang-layang ada B, C, F, G. Lalu segitiga ada B, E, F. Ya, jadi ini merupakan titik-titiknya. Kita akan tempelkan ketiga bangun itu. Ya, di sini ada bangun pertama yaitu bangun jajar genjang. Lalu ada bangun kedua, bangun layang-layang, dan bangun ketiga ada segitiga. Ya, segitiga sama kaki. Sudah? Jika dilihat dari gambarnya, yang manakah termasuk garis yang sejajar? Iya, benar sekali. Garis sejajar itu, ingat, garis yang tidak akan pernah bertemu jika dia diperpanjang. Jika dia dipanjangkan tidak akan pernah bertemu lagi. Ya, garis yang sejajar itu termasuk garis AB. Ini garis yang sejajar. Lalu garis DC. Itu garis sejajar. Selanjutnya ada lagi? Iya, benar sekali. Ada lagi. Garis AD. Lalu garis BC. Ada garis EF. Itu yang sejajar. Kira-kira ada lagi nggak anak-anak? Nah, kalau ada silahkan dijawab ya. Selanjutnya kita akan masuk ke garis yang berpotongan. Nah, garis yang berpotongan itu intinya garis yang bertemu di satu titik sudut ya, seperti yang tadi. Lihat, ini bertemu, membentuk titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut. Silakan dijawab ya. Jadi ada DA, AD ini berpotongan dengan AB. Ya, lalu berpotongan juga dengan DC. Lalu BC ini berpotongan dengan AB, berpotongan dengan DC juga, dan berpotongan dengan CG. Ya, itu untuk yang berpotongan. Ingat, garis yang berpotongan akan bertemu dan membentuk satu titik. Nah, tetapi bagaimana dengan garis yang berhimpit? Kita lihat di sini. Ini ada, iya, betul. Ini yang di sini yang berhimpit ya anak-anak ya. Ini yang termasuk garis berhimpit. Di sini ada garis yang bertemu ya tadi. Di 3 bangun ini, jika dia ditempel, ada garis yang menempel. Ini yang termasuk garis yang berhimpit. Garis BC dan garis FB ini, hanya ini saja yang berhimpit ya. Yang lain tidak ada berhimpit lagi. Ini tidak berhimpit, ini tidak juga. Jadi itulah tadi penjelasan tentang hubungan antar garis. Ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Jadi untuk soal yang berada di siaran TVRI itu silakan dijawab. Sebutkan benda-benda yang ada di rumah yang termasuk dengan garis sejajar,
garis berhimpit, dan garis berpotongan. Ya, semoga dari tayangan video ini anak-anak lebih mengerti lagi. Jika memang ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian yang mungkin masih bingung. Silakan di-share dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan untuk pembahasan soal berikutnya. Lalu nanti kita akan lanjut ke part yang ketiga. Oke, terima kasih.